Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi pada perusahaan dagang dengan menggunakan jurnal khusus atau special journal. Jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan pencatatan transaksi perusahaan dagang dengan atau pada jurnal umum. Nah, pada perusahaan dagang, untuk mempermudah pencatatan transaksi, itu ada namanya special journal atau jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini fungsinya sama seperti jurnal umum. Jadi, biasanya ketika saya menanyakan kepada mahasiswa apakah jurnal umum dengan jurnal khusus berbeda, mayoritas mahasiswa biasanya akan menjawab berbeda. Nah, secara fungsi sebenarnya itu sama antara jurnal umum dengan jurnal khusus, yaitu untuk mencatat transaksi pada perusahaan dagang. Nah, kenapa ada jurnal khusus di perusahaan dagang? Karena tujuannya adalah untuk mempermudah pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Jurnal khusus sendiri itu meliputi ada jurnal pembelian atau purchase journal, kemudian ada jurnal penjualan atau sales journal, kemudian ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan yang kelima adalah jurnal memorial, di mana nanti pencatatannya itu akan dikhususkan. Itu kenapa disebut dengan jurnal khusus. Maksudnya dikhususkan itu bagaimana, Bu? Maksudnya dikhususkan itu adalah contohnya jurnal pembelian itu hanya untuk mencatat, atau jurnal pembelian itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian, tetapi pembeliannya adalah untuk transaksi yang dilakukan secara kredit. Jadi apabila ada transaksi yang dilakukan secara kredit, itu nanti mencatatnya di jurnal pembelian atau purchase journal. Contohnya di sini, pada tanggal 3 Januari, UD Maju Jaya membeli barang dagang dari UD Aman seharga 100.000 dengan termin sekian dan nomor fakturnya sekian. Nah, apabila ada transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit seperti ini, maka nanti akan dicatatnya adalah pada jurnal pembelian atau purchase journal. Kemudian yang kedua, ini saya jelaskan secara keseluruhan dulu. Yang kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas. Jadi semua pengeluaran kas itu akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, baik transaksi pembelian tunai, pembayaran utang, pengeluaran kas untuk biaya operasional, dan lainnya. Pokoknya semua transaksi yang itu mengeluarkan kas, maka akan dicatat ke jurnal pengeluaran kas. Nah, ini jadi jurnal pembelian yang saya jelaskan sebelumnya itu digunakan untuk mencatat pembelian kredit. Apabila pembelian itu tunai, kalau beli tunai berarti kan mengeluarkan uang ya, itu akan dicatatnya di jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang ketiga itu adalah jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan ini hanya untuk mencatat transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang dilakukan secara kredit. Apabila penjualannya tunai, maka nantinya akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Nah ini, jadi ada jurnal penerimaan kas untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas, baik penjualan tunai, pelunasan piutang, dan penerimaan kas lainnya, misalkan dari pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain. Pokoknya semua transaksi penerimaan kas akan masuk ke jurnal penerimaan kas. Kemudian yang terakhir adalah jurnal memorial atau general journal. Jurnal memorial ini kenapa disebut dengan general journal? Ini karena seperti bentuknya itu seperti jurnal umum, dan fungsinya adalah untuk mencatat
semua transaksi yang tidak masuk ke 4 jurnal tadi. Jadi kalau bukan transaksi pembelian kredit, penjualan kredit, penerimaan kas atau pengeluaran kas, itu masuknya ke memorial jurnal. Contohnya itu adalah transaksi retur penjualan atau retur pembelian. Itu dicatatnya ke jurnal memorial. Nah, itu adalah macam-macam jurnal khusus. Nah, kemudian bagaimana cara mencatatnya? Jadi ini contoh ya, contoh jurnal pembelian. Sebenarnya jurnal khusus ini tujuannya adalah mempermudah pencatatan transaksi pada perusahaan dagang. Kenapa mempermudah? Karena di dalam jurnal khusus itu sudah ada nama akunnya di debit dan nama akunnya di kredit. Nah, kalau jurnal umum itu kan kita harus nulis ya nama akunnya, kemudian nominalnya, kita harus memikirkan nama akunnya apa, debitnya apa, kreditnya apa. Nah, kalau di jurnal khusus ini sudah tersedia debit dan kreditnya. Nama akunnya di sini sudah tersedia. Meskipun bentuknya di sini terlihat lebih lebar atau mungkin lebih kompleks dibandingkan dengan jurnal umum, tetapi sebenarnya tujuannya jurnal khusus itu adalah mempermudah pencatatan pada perusahaan dagang. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Di sini ada kolom tanggal, kemudian kolom faktur, kemudian kolom keterangan, kolom ref, dan kolom debit kredit. Nah, bedanya adalah di debit dan kreditnya sudah tertera nama akunnya, dan ini disesuaikan dengan metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Di modul ini yang dicontohkan itu adalah UD Maju Jaya menggunakan metode pencatatan persediaannya adalah fisik. Nah, nanti untuk metode perpetual atau pencatatan yang lebih kompleks lagi akan dipelajari di mata kuliah praktik pengantar akuntansi 1, di mana nanti kasusnya adalah langsung pada perusahaan dagang. Nah, di sini untuk jurnal pembelian itu sesuaikan dengan metode pencatatannya. Misalkan perusahaan yang menggunakan metode fisik, ketika ada transaksi pembelian kredit, jurnalnya itu kan debitnya pembelian, kreditnya utang dagang, dan pasti akan seperti itu. Yang berubah hanya nominalnya saja. Maka di sini sudah ada tersedia akun pembelian dan utang dagang. Kemudian kolom serba-serbi itu untuk apa, Bu? Kolom serba-serbi itu untuk pembelian selain persediaan barang dagang. Contohnya adalah pembelian perlengkapan secara kredit, kemudian misalkan ini tanggal 10 ya. Nah, ini membeli perlengkapan secara kredit, membeli peralatan secara kredit, kan debitnya bukan pembelian, yaitu nanti masuknya ke kolom serba-serbi. Dan kolom serba-serbi ini ada yang satu kolom seperti ini, ada juga yang lebih detail lagi, 3 kolom, terdiri dari kolom nama akun, nomor akun, dan nominalnya. Jadi ini sudah ada nama akunnya. Kemudian jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu adalah untuk mencatat semua transaksi pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini juga disesuaikan dengan jurnal umumnya atau metode pencatatan yang digunakan oleh perusahaan. Biasanya pengeluaran kas itu kan untuk pelunasan pembelian kredit, kemudian pembayaran telepon dan lainnya. Pokoknya semua transaksi pengeluaran di sini sudah ada tersedia akun yang di debit dan yang di kredit. Nah, contohnya misalkan pada tanggal 6 Januari membeli barang dagang dari toko Adem seharga 600.000 tunai. Nah, maka di sini akan dicatat 6 Januari, di sini ditulis nomor buktinya, kemudian keterangannya adalah belinya ke toko Adem, pembelian 600.000 dan kreditnya adalah kas karena ini pembelian tunai.
Jadi caranya mencatatnya adalah seperti itu. Di sini di kolom yang debit kredit itu tinggal menuliskan nominalnya saja. Kemudian jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Contohnya tanggal 5 Januari menjual barang dagang dari UD Lestari kepada UD Lestari. Maka ditulis tanggal 5, nomor fakturnya berapa, di sini UD Lestari. Nah, di sini karena sudah ada tersedia debit dan kreditnya, maka tinggal dicatat nominalnya saja. Kalau perusahaan menggunakan metodenya perpetuan, maka kolom debit dan kreditnya juga akan disesuaikan. Tentunya akan ada akun HPP dan persediaan barang dagang yang ditambahkan di kolom debit dan kredit. Jadi disesuaikan. Jurnal penerimaan kas berarti untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas. Biasanya yang paling banyak itu adalah dari pelunasan. Bisa dari investasi pemilih, bisa dari pelunasan pelunasan piutang, dan transaksi lainnya. Contohnya di sini, pada tanggal 3 Januari menerima setoran kas sebagai investasi awal. 3 Januari buktinya, nomor buktinya, kemudian di sini keterangannya, debitnya kas, kreditnya. Nah, karena di sini bukan transaksi pelunasan piutang, maka masuknya ke kolom serba-serbi senilai 1 juta. Nah, ref ini adalah disesuaikan dengan nomor akunnya ya. Kemudian yang terakhir adalah jurnal memorial. Ini untuk mencatat transaksi yang bukan keempat transaksi tadi. Bentuknya sama seperti jurnal umum, ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit, dan cara mencatatnya sama, mekanisme debit kreditnya sama. Nah, itu adalah pencatatan transaksi pada jurnal khusus. Kemudian posting ke buku besarnya bagaimana, Bu? Secara umum posting ke buku besarnya sama prosesnya dengan perusahaan jasa, akan tetapi biasanya untuk perusahaan yang menggunakan jurnal khusus itu ada rekapnya. Direkap terlebih dahulu. Di modul ini belum diajarkan ya cara merekapnya, nanti akan detailnya lebih ke mata kuliah praktek pengantar akuntansi 1. Jadi nanti akan direkap baru diposting ke buku besar, dan caranya hampir sama dengan perusahaan jasa. Nanti setelah diposting ke buku besar ini, jurnal-jurnal ini diposting ke buku besar, kemudian disusun neraca saldo. Cara postingnya sama, jadi saya tidak menjelaskan detailnya lagi. Nah, ini neraca saldo untuk UD Maju Jaya. Nah, setelah tersusun neraca saldo, maka akan ada proses penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu sama saja, hanya saja pada perusahaan dagang apabila perusahaan menggunakan metode pencatatannya adalah metode pencatatan fisik, maka nanti ada satu penyesuaian tambahan yaitu terkait dengan persediaan barang dagang. Jadi nanti akan ada penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagang. Untuk penyesuaian lainnya sama dari mulai pemakaian perlengkapan, penyusutan peralatan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatannya masih harus diterima, bebannya masih harus dibayar, itu sama antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Nah, untuk penyesuaian untuk perusahaan jasa, nanti perusahaan dagang terkait dengan persediaan barang dagang, nanti akan saya sisipkan di video ini. Kemudian nanti saya jelaskan dulu untuk laporan keuangannya. Setelah proses penyesuaian itu kan ada penyusunan laporan keuangan ya, mau menggunakan neraca lajur atau tidak, itu prosesnya sama. Nah, untuk laporan keuangannya yang bedanya, kalau di perusahaan dagang nanti neracanya itu akan ada tambahan
satu akun yaitu persediaan barang dagang, kalau lainnya sama. Kemudian laporan laba ruginya mungkin ini terlihat sedikit berbeda meskipun pada intinya adalah sama. Laporan laba rugi itu kan intinya adalah komponennya adalah pendapatan atau penghasilan dikurangi dengan semua beban-beban. Nah, pada perusahaan dagang, sumber penghasilan utama perusahaan itu kan dari penjualan ya. Sehingga nanti di sini akan ada di laporan laba ruginya dimulai dari bukan pendapatan saja tapi penjualan dikurangi dengan semua retur dan potongan, nanti akan ketemu penjualan bersih. Kemudian ada komponen HPP-nya, di mana penjualan dikurangi HPP itu nanti akan ketemu laba kotor, dikurangi dengan semua biaya atau semua beban akan ketemu laba usaha, kemudian ditambah dan dikurangi dengan pendapatan dan biaya di luar usaha, nanti akan ketemu laba sebelum pajak, dikurangi pajak akan ketemu laba setelah pajak. Jadi perubahannya adalah di akun-akunnya saja, tapi pada intinya sama. Laporan laba rugi itu ya diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan semua beban. Kemudian laporan perubahan ekuitasnya, cara menyusunnya sama, diperoleh dari modal awal ditambah dengan laba, kemudian dikurangi prive. Apabila rugi berarti modal awal dikurangi rugi plus prive, nanti akan diketahui penambahan atau pengurangan modal sehingga akan ketemu modal akhirnya berapa. Kemudian ini adalah laporan posisi keuangan atau neracanya, pada umumnya sama. Kemudian setelah laporan keuangan tersusun, maka yang terakhir adalah proses pembuatan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu kan ada 4, menutup pendapatan, menutup beban, menutup laba atau rugi, dan menutup prive. Nah, di perusahaan dagang, pendapatannya itu kan dari hasil penjualannya, maka nanti yang ditutup adalah akun penjualan beserta dengan retur dan potongannya. Kemudian kalau masih ada pendapatan lainnya dari pendapatan bunga atau pendapatan sewa juga ditutup. Yang debit jadi kredit dan yang kredit jadi debit. Ya. Nanti sehingga akan tersusun neraca saldo setelah penutup. Ya, itu adalah penjelasan saya terkait dengan perusahaan dagang. Jadi pada intinya itu adalah sama, tetapi karena transaksinya lebih kompleks, maka nanti ada akun-akun baru yang muncul dan itu tidak ada di perusahaan dagang. Ya, demikian penjelasan saya terkait dengan perusahaan dagang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menambahkan sedikit penjelasan terkait dengan jurnal penyesuaian. Jadi, pada intinya penyesuaian yang ada pada perusahaan jasa dengan perusahaan dagang itu sama. Perbedaannya hanya di penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagang, tetapi hanya untuk perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya adalah fisik atau periodik. Nah, kenapa perusahaan yang menggunakan metode pencatatan fisik itu memerlukan penyesuaian terkait persediaan? Karena perusahaan yang menggunakan metode pencatatan fisik itu tidak dapat menyediakan informasi mengenai 2 hal yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu informasi tentang yang pertama, persediaan barang dagang yang ada pada setiap saat perusahaan memerlukan datanya. Karena perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya fisik, ketika terjadi penambahan atau pengurangan persediaan barang dagang, itu tidak mencatat pada akun persediaan barang dagang. Padahal akun persediaan barang dagang ini nantinya akan dilaporkan pada laporan neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua,
belum ada informasi tentang harga pokok barang yang sudah dijual atau harga pokok penjualan. Sedangkan informasi tentang harga pokok penjualan itu dibutuhkan untuk menyusun laporan laba rugi. Perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya fisik menunda untuk memberikan informasi mengenai kedua hal tersebut sampai dengan akhir periode, sehingga perlu adanya pencatatan atau penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Nah, bagaimana proses penyusunan jurnal penyesuaiannya? Ya, jadi ini adalah tahapannya. Nanti pada saat akhir periode, perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya fisik itu akan melakukan perhitungan fisik persediaan barang yang ada di gudang. Jadi dihitung dulu, atau biasanya kita kenal dengan nama stock of name ya. Stock of name ini dihitung persediaan fisiknya, kemudian akan diketahui jumlah barang yang ada pada akhir periode. Yang ini akan dianggap sebagai persediaan barang dagang akhir. Nah, jika sudah diketahui nominal persediaan barang dagangnya, maka akan digunakan untuk menghitung HPP. Kenapa kita harus menghitung persediaan akhir? Karena dalam rumus HPP sendiri ada komponen persediaan barang dagang akhir. Jadi, rumus perhitungan HPP sendiri itu adalah persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, di mana pembelian bersih ini diperoleh dari pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi ratur pembelian dan potongan pembelian, maka nanti akan ketemu pembelian bersih. Nah, setelah diketahui jumlah persediaan barang dagang akhirnya, kemudian dilakukan perhitungan HPP, maka informasi ini kan akan dicatat ke laporan keuangan perusahaan, sehingga harus dijurnal melalui penyusunan jurnal penyesuaian. Seperti itu. Jadi ini tahapannya, dihitung dulu persediaan fisiknya, kemudian akan ketemu nominal persediaan barang dagang akhirnya berapa, digunakan untuk menghitung HPP, baru diinputkan ke jurnal atau dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, intinya penyesuaian terkait dengan HPP dan persediaan itu berdasarkan rumus HPP. Jadi rumus HPP itu kan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan disesuaikan. Nah, setelah dihitung nanti akan ketemu berapa HPP-nya, yang itu akan dicatat di sebelah debit karena saldo normal HPP itu kan debit. Nanti akan dicatat di sebelah debit di sini sesuai dengan hasil perhitungannya. Misalkan hasil perhitungannya 50 juta ya, berarti nanti di sini dicatat sebesar 50 juta. Kemudian ini akan dimasukkan ke pencatatan persediaan barang dagang awal, itu akan dikreditkan. Kenapa dikreditkan? Karena persediaan barang dagang awal itu kan sudah tidak relevan. Misalkan nih, persediaan barang dagang awalnya 10 juta. Ternyata setelah dihitung secara fisik, misalkan nominalnya unitnya berapa? Nominalnya 15 juta. Berarti kan 10 juta ini sudah tidak relevan lagi atau tidak sesuai dengan kenyataan, maka akan dikreditkan. Maka nanti nominal 10 jutanya yang awalnya di debit dikreditkan akan menjadi 0. Kemudian persediaan barang dagang akhir yang 15 juta tadi dicatat di sebelah debit, sehingga nanti saldonya akan menjadi 15 juta persediaan barang dagang yang akhirnya. Kalau akunnya itu hanya persediaan barang dagang, ini hanya membedakan untuk nominal yang di awal dan yang nominal yang di akhir periode. Kemudian ini kan sudah nih, HPP sudah dicatat, persediaan awal sudah
dihapuskan, persediaan akhir sudah dicatat. Nah, selanjutnya adalah penyesuaiannya terkait dengan komponen yang ada di pembelian bersih ini. Di mana pembelian bersih itu kan rumusnya pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian. Maka penyesuaiannya, pembelian itu kan saldo normalnya di debit ya, maka akan dikreditkan. Beban angkut juga saldo normalnya debit, maka akan dikreditkan. Retur dan potongan itu saldo normalnya kredit, maka akan didebitkan. Nah, kenapa ini terkait dengan pembelian bersih dihapuskan? Karena nominalnya akan dipindahkan ke HPP ini. Nah, ini adalah penyesuaian terkait dengan persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan. Nah, ya, jadi sebenarnya perbedaannya untuk penyesuaian hanya di ini saja untuk perusahaan dagang, yang lainnya sama, penyesuaian aset tetap, asuransi beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, bebannya masih harus dibayar, pendapatannya masih harus diterima, perlengkapan dan sebagainya itu sama dengan perusahaan jasa, hanya perbedaannya di sini saja, dan ini hanya untuk perusahaan yang menggunakan metode pencatatannya adalah fisik. Kalau perusahaan menggunakan metode pencatatannya perpetual, di mana metode perpetual itu selalu mencatat persediaan dan HPP secara kontinu, maka tidak perlu ada penyesuaian terkait dengan persediaan dan HPP, kecuali ada kehilangan, kerusakan, atau sebagainya, itu baru perlu adanya penyesuaian. Ya, demikian penjelasan saya terkait dengan jurnal penyesuaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.